Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Diera. Jadi nih pelajaran hari ini sesuai dengan judulnya, sebenarnya apa sih bedanya sumimasen dengan gomen nasai? Saya sering banget ketemu sama orang-orang asing yang kebingungan, sebenarnya kalau dalam kasus seperti ini pakai gomen nasai atau sumimasen sih? Misalnya, kita ke restoran terus nggak sengaja kita menyenggol gelas dan gelasnya itu pecah. Nah, ke waitress atau ke chefnya atau ke pihak tokonya kita harus memakai gomen nasai atau sumimasen ya. Terus kalau misalnya kita di rumah disuruh untuk beresin kamar sama orang tua, sama ibu misalnya. Lalu kita lupa, terus waktu ibu pulang ke rumah lihat kamar kita yang berantakan, kita harus bilang gomen nasai atau sumimasen ya? Yang mana sih sebenarnya? Sumimasen dan gomen nasai ini memiliki arti maaf. Maaf yang dipakai ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, tapi teman-teman juga mungkin udah tahu kalau sumimasen atau gomen nasai ini juga memiliki arti permisi. Kalau misalnya kita berbicara dari konklusinya dulu nih, sumimasen itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, bukan keluarga dan bukan teman, alias orang-orang yang baru pertama kali ketemu, orang-orang yang jauh dari kita, yang kalau dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan sekedar kenal. Nah, tapi kalau gomen nasai ini dipakai untuk orang-orang yang dekat dengan kita, seperti keluarga kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita di sekolah, kita bisa memakai gomen nasai. Nah, sekarang kita mau lihat satu persatu. Sumimasen ini memiliki bentuk mula-mula yaitu sumu atau sumimas. Sumimas yang artinya adalah selesai. Dan bentuk maseng adalah bentuk negatif. Jadi bisa dikatakan juga sumanai yang artinya adalah tidak selesai. Maksudnya adalah ketika kita menyebutkan sumimasen atau sumanai, ini artinya kata-kata saya tidak bisa menyelesaikan kesalahan yang saya buat. Maksudnya seperti itu pada mulanya. Dan karena artinya yang begitu dalam, kata sumimasen ini dipakai untuk orang-orang yang jauh dari kita, atau orang-orang yang baru kita kenal, atau orang-orang yang kita respect, seperti misalnya guru kita, atau misalnya dokter, dan lain-lain. Tapi sekali lagi rasanya akan sangat aneh kalau sumimasen ini dipakai ke keluarga sendiri. Jadi kalau ke keluarga sendiri pakai gomen nasai aja. Lalu satu lagi, meskipun sumimasen ini kedengaran lebih formal dibanding gomen nasai ya berdasarkan penjelasan saya tadi, tapi sumimasen ini masih belum bisa dipakai dalam dunia bisnis atau dunia kerja karena masih kurang formal. Jadi biar mudahnya nih teman-teman bisa lihat gambar sebelah sini, yang paling bawah adalah kasual, bahasa kasual untuk keluarga dan sahabat dan teman-teman dekat atau teman-teman sebaya. Lalu di tengah-tengahnya ada orang yang kita tidak kenal, orang-orang yang jauh dari kita atau orang-orang yang kita respect, dan kita memakai bahasa yang sopan atau bahasa formal. Bisa kita sebut juga dengan tenego. Kalau yang tadi kita sebut dengan kajuarugo atau tamego. Dan yang terakhir adalah tingkatan bahasa Jepang di dunia bisnis yang paling formal, yang bisa kita sebut juga dengan keigo. Setiap tingkatan ini memiliki kosakatanya masing-masing, seperti misalnya kalau maaf atau permisi. Untuk yang paling bawah tadi kita juga udah bahas ya, kita pakai gomen nasai. Dan untuk tengah kita bisa memakai sumimasen. Tapi kalau misalnya kita posisinya adalah karyawan kantor, terus kita ternyata mendapatkan klaim gitu ya dari customer kita harus minta maaf dengan bahasa yang paling sopan, yaitu bahasa keigo. Kita bisa bilang dengan moshiwake gozaimasen, yang artinya adalah maaf. Tapi kita nggak akan bahas tentang keigo dulu di pelajaran hari ini karena membutuhkan basic yang cukup kuat ya dalam bahasa Jepang untuk bisa mempelajari keigo. Sekarang kita mau bahas ke yang kedua, yaitu gomen nasai. Gomen nasai ini berasal dari dua kosakata, yaitu go dan men nasai. Go biasanya kita pakai dengan cara kita sambungkan dengan kosakata dan kosakata tersebut terdengar menjadi lebih sopan. Dan men memiliki arti izin atau maaf, dan nasai adalah bentuk perintah. Jadi maksudnya adalah tolong maafkan saya atau tolong izinkan saya. Bentuk gomen nasai ini juga memiliki bentuk yang lebih kasualnya lagi, yaitu gomen. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya di dunia anime. Jadi karakter anime itu kalau meminta maaf kepada teman yang sebaya itu biasanya bilang gomen, seperti itu. Sekali lagi, gomen nasai atau gomen ini dipakai kepada teman dan keluarga, dan lebih baik jangan dipakai ke orang-orang yang tidak kita kenal.
Jadi satu tips dari saya, kalau misalnya teman-teman lupa nih mau memakai gomenasai atau sumimasen, lebih baik pilih sumimasen aja karena sumimasen itu lebih sopan. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang paling awal tadi. Kalau misalnya kita masuk ke restoran, terus kita nggak sengaja senggol gelas, terus gelasnya itu pecah, kita harus meminta maaf dengan sumimasen atau gomenasai. Jawabannya adalah sumimasen. Kecuali restorannya adalah milik keluarga pribadi dan orang-orangnya kita kenal semua, kita bisa bilang dengan gomenasai. Tapi kalau kita nggak kenal sama sekali, kita di Jepang, orangnya asing semua, kita bisa bilang sumimasen, sumimasen. Lalu pertanyaan yang satu lagi adalah, kalau misalnya kita lupa beresin kamar dan ibu marah, kita bisa minta maaf dengan gomenasai, gomenasai, karena ibu adalah keluarga kita sendiri dan orang yang dekat dengan kita. Oke, jadi itu adalah pelajaran kita hari ini tentang sumimasen dan gomenasai. Semoga membantu teman-teman dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata nih.